Ketika engkau menulis, entah itu di atas kertas ataupun di papan ketik media sosial, saat kamu merasa tak mungkin bertemu dengan siapapun di sana, lalu engkau mengetikkan apapun yang kau suka, ingatlah, apa yang dihasilkan oleh jarimu adalah wujud dari watak aslimu yang sebenarnya. Maka, bijaklah. Tentukan apa yang akan menjadi tugasmu hari ini. Jadikan sebagai satu prioritas yang akan mampu membuatmu melompat bangun dari kasur empuk yang selalu melenakanmu untuk acap bermalas-malasan. Tak ada satupun akan dapat merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Maka berpaculah dengan sang waktu, bergegaslah meraih harapan. Sang bijak pernah berkata, berhati-hatilah dengan siapa yang telah kau tinggalkan di atas geladak kapalmu. Sebab sebagian orang di sana akan beresiko menenggelamkan bahteramu secara menggenaskan. Mengertilah, tak setiap orang akan dapat menjadi kapten kapal. Segala apapun bila diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kamu tak akan pernah mungkin dapat mengharapkan satu kemajuan apapun apabila dirimu hanya berdiam diri pada satu tempat, di mana dirimu tak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melakukan suatu keniscayaan. Maka segera tinggalkanlah setiap hal yang hanya bisa membuatmu duduk diam, melamun dan termanggung. Motivasilah dirimu. Rasa yang tak pernah terungkap di dalam dada tak akan pernah menemui kematiannya, sebab dia terkubur hidup-hidup dalam beringasnya pemberontakan. Hingga pada suatu saat dia akan menyeruak keluar pada saat-saat genting dari situasi buruk yang tengah kau hadapi. Maka waspadalah. Terimalah setiap orang sebagai mereka apa adanya, namun tetap dudukan mereka sebagaimana yang seharusnya. Kamu adalah pemimpin dari perusahaanmu sendiri, di mana tanggung jawab atas berbagai macam kebutuhan dan harus secepat apa pula roda-roda akan digerakkan. Semua ada dalam kendalimu. Jangan beri kesempatan bagi siapapun untuk menggantikan tempat dudukmu. Ketika dirimu telah cukup memiliki kelayakan untuk membumi oleh hasil dari jeripayahmu sendiri, maka engkau tak harus pusing melihat keluar diri. Tetaplah fokus pada apa yang telah kamu tekuni dengan tanpa meninggalkan kewaspadaan diri. Percayalah, ketika karirmu semakin gemilang, akan ada banyak kekuatan berambisi untuk menjatuhkanmu hanya karena akibat dari satu rasa dengki. Pengalaman adalah bentuk terkeras yang sangat nyata dari perwujudan abstrak seorang guru. Dia akan memberimu rasa tersiksa sejak di awal permulaan, memaksamu untuk selalu tabah bertahan di pertengahan, dan mempersembahkanmu satu tahta dari sebuah singgasana kelak pada akhirnya. Maka teruslah melangkah untuk pantang berhenti sebelum tiba. Seseorang yang tidak pernah membuat satu kesalahan pun dalam hidupnya, dia adalah orang yang tak pernah melakukan apa-apa. Sesuatu menjadi besar tak akan terwujud sebelum menjalani masa kecil. Tak akan ada orang pandai sebelum bodoh hingga mau belajar. Maka selalulah penuhi dirimu dengan sifat dari kebijaksanaan.
Satu sosok berkepribadian utuh adalah dia yang tak memainkan diri sebagai korban, tak berpura-pura menderita dalam kesakitan, tak menunjuk hidung siapapun untuk mencari keselamatan. Dia berdiri di atas kakinya sendiri. Dia berkemauan keras. Dia berbuat guna menciptakan kesepakatan dengan daya tawar diri nan tinggi. Dunia tak akan pernah menjadi rusak hanya oleh karena perbuatan buruk dari orang-orang yang bertingkah seperti setan. Dunia akan hancur hanya oleh orang-orang yang enggan melakukan sesuatu apapun. Maka segeralah tersadar bahwa sifat malas hanya akan bisa membuaimu di saat-saat dirimu sedang dalam kondisi alpa, namun akan menggilasmu selamanya hingga lumat ditelan masa. Terkadang bukanlah karena banyak orang yang mengalami perubahan hingga kamu menyaksikan hal-hal tak biasa di luar nalar, namun hanya karena oleh topeng-topeng yang berjatuhan, sebab mereka telah tak lagi mampu untuk lebih lama bertahan dalam kepura-puraan. Pelajaran untuk kita renungkan: jadilah diri sendiri apa adanya, maka kau akan terbebas dari banyak bencana. Boleh jadi engkau telah merasa begitu jenuh dan lelah hingga kamu ingin berhenti dan menyerah. Namun ketahuilah, Tuhan tak akan pernah membawamu hingga mencapai jarak tempuh sejauh itu. Jika pada akhirnya kamu pun hanya akan ditinggalkan, yakinkan pada dirimu bahwa Dia adalah Dia yang Maha Kasih dan bijaksana. Percayalah, kisah perjalananmu akan berangkat indah pada waktunya. Jangan pernah membiarkan kelamnya masa lalu memenjarakanmu untuk tak mampu melangkah maju. Lihatlah dirimu masih dapat bertahan hingga hari ini. Itu adalah salah satu bukti bahwa dirimu telah berhasil melampaui ujian terberat pada sepanjang kehidupan yang telah kau lalui. Kamu hanya perlu bersabar, berusaha, dan selalu berdoa. Percayalah, tak akan pernah ada satupun yang sia-sia. Tak ada seorang pun yang akan mengawali perjuangan dengan kemudahan, sebab setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Kamu tak pernah mengerti seburuk apa rintangan yang telah mereka hadapi. Maka tahanlah dirimu sebelum mulai menghakimi, menghina, bahkan asal sekedar mengkritisi. Setiap orang bertempur pada medan laganya sendiri, dengan kekuatan dari musuh yang tidak pernah kamu fahami. Ketika kamu dengan sengaja merusak kehidupan seseorang dengan tipu-tipu dan pengkhianatan, maka itu akan menjadi satu hutang yang harus terbayarkan berikut bunganya. Apa yang kau temukan di hari ini adalah perwujudan di tempo hari. Apa yang akan kau jumpai esok hari adalah cerminanmu di hari ini. Terkadang engkau tak butuh untuk mendengar kata-kata maaf terlontar dari bibir-bibir mereka, sebab perilaku yang akan terus ditunjukkan adalah ungkapan dari bagaimana sebenarnya tentang apa yang ada di dalam hati dari orang-orang bersalah. Dan tetaplah menjadi bijaksana untuk mendudukkan setiap kesalahan sesuai kadar dan porsinya. Untuk dapat memahami tentang apa yang difikirkan oleh orang-orang di sekitaran dirimu, luangkanlah sedikit waktu guna memperhatikan akan apa yang mereka lakukan, bukan mendengarkan setiap apa yang mereka katakan.
Sebab suara tak lebih hanyalah sekedar layanan guna mencairkan bekunya keadaan. Sedangkan tindakan adalah bentuk nyata dari desiran hati dan jiwa. Suatu waktu engkau harus mengalami hal terburuk untuk dapat memahami satu kepastian. Mengalami satu kesakitan guna mengerti satu rasa yang harus dipertahankan. Mengalami luka untuk mengenal realita yang sebenarnya. Kehidupan akan mengajarkanmu agar kuat bertahan, karena engkau terlahir lemah dengan tanpa kekuatan. Hempasan badai dan gelombang adalah hikmat terbaik yang telah pernah kamu taklukkan. Jadikan dirimu sebagai satu alasan bagi banyak orang untuk percaya bahwa kebaikan akan masih selalu ada. Sebab seiring perjalanan waktu, alur kehidupan bergerak menjadi semakin rumit menuju ketidakpastian. Maka berdirilah pada satu pusingan, di mana engkau sebagai porosnya. Biarkan sekitarmu berputar, sedangkan kamu dalam keadaan diam tepat di tengah-tengah. Salah